Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Rabu malam ini tanggal 27 Desember tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati sama Tuhan. Kita bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Tapi selain kita mengucap syukur kepada Tuhan, harus kita penuh pengertian apa bentuk respon kita kepada Yesus. Karena sebagaimana cintanya Tuhan luar biasa, tidak cukup hanya mengucap syukur, tapi mari kita melakukan suatu tindakan nyata, saudara. Yaitu tingkat kualitas hidup kita harus kita tingkatkan tuh, hidup menyenangkan hati Tuhan, yaitu berpadanan dengan firman Tuhan. Ya, berpadanan dengan firman Tuhan. Kalau kita mau selalu ikuti firman Tuhan, rajin baca Alkitab, dan komitmen kita terus, kita mau menjalankan apa perintah-perintah Tuhan, supaya hidup kita didapati berkenan kepada Tuhan Yesus. Sebab banyak orang Kristen, disebut Kristen, tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak berpadanan dengan Alkitab, tidak menyenangkan hati Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus luar biasa baiknya. Dia pelihara hidup kita dari hari demi hari. Kita saat ini sudah tinggal 4 hari lagi, masih kita hidupi di dalam tahun 2022 di bulan Desember ini. Karena malam ini tanggal 27 September. Tapi sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Untuk itu sebelum kita memasuki tahun baru, komitmen kita kepada Tuhan, supaya makin hari kita mencinta Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena kita bisa hadir berdoa tiap malam, pagi, bisa setia sama Tuhan, itu anugerah Tuhan. Kan tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 65 dikatakan, lalu ia berkata, sebab itulah aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Amin. Tidak mudah orang bisa setia sama Tuhan. Tapi kalau kita bisa tetap setia datang kepada Tuhan, ini anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu saya, Pastor Yakub Rahmat, akan mengajak Bapak Ibu bersama kita semua mau menyanyikan sebuah pujian. Come into my heart. Mari masuk, mari masuk. Tinggal dalam hatiku Tuhan. Engkau sebagai raja dan segala raja. Lahir dalam hatiku. Sebagaimana kita saat ini masih dalam suasana Natal. Supaya kita merayakan Natal itu berarti kita hidup baru. Selamat hari Natal. Selamat hidup baru di dalam nama Yesus. Kita buang sifat-sifat keadaan yang lama, supaya kita ganti dengan Roh Kudus untuk memiliki sifat karakter yang baru sesuai dengan rencana Tuhan. Mari masuk, haleluya. Mari masuk, masuk hatiku, haleluya. Ya Tuhan Yesus, datang sekarang, datang tinggal, datang dan tinggallah dalam hatiku Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Mari masuk, haleluya. Mari masuk, haleluya. Masuk dalam hatiku dan bertata berkuasa dalam hidupku Bapa. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Come into my heart. Come into my heart. Come into my heart, Lord Jesus, hallelujah. Come in this time. Come in to stay. Come in to my heart, Lord Jesus. Amen, hallelujah. Mari masuk, haleluya. Mari masuk, masuk dalam hatiku, ya Tuhan Yesus. Datang sekarang, datang tinggal, bertata
atas, berdaulat penuh dalam hidupku Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya, dan Engkau ada langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Mari masuk, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu Engkau di atas segala-galanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Mari masuk Tuhan, berkuasailah dalam hidupku Bapa. Biar hidupku semakin dibentuk dengan Tuhan Yesus. Datang sekarang, datang tinggal. Mari datanglah pada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Aku perlu Engkau Bapa, sebab Engkau berfirman dalam Yohanes 15 ayat 5, aku tidak bisa berbuat apa-apa di luar Yesus, di luar kasih karunia-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kasih-Mu yang sempurna, berfirmanlah Bapa, sucikanlah hidupku Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekulusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhanku Yesus yang sangat kucintai. Biar siang hari dan siang diberkati Tuhan. Malam ini berkati Tuhan. Malam ini sebelum kami berbaring tidur Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kuserahkan tubuh jiwa rohku ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kami berbaring tidur, kami terlebih datang kepada Yesus. Kami menyerahkan hidup dalam tangan Tuhan. Berfirman Bapa, kami siap dengan firman-Mu. Sebelum hari Natal ini Tuhan, di bulan Desember ini kelahiran Yesus, dengan tujuan supaya kami hidup baru di dalam Engkau. Sifat karakter kami buang dalam nama Yesus yang sifat lama, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga hidup kami berpadan dengan firman Tuhan. Berfirman Bapa, sucikan hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami, dan ampuni segala dosa kami. Kami percaya malam ini adalah malam yang diberkati Tuhan Yesus. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada tanggal 27 Desember 2022 ini. Berarti kita usia kita tinggal 4 hari lagi. Kita sudah masuki di tanggal yang terakhir, di bulan yang terakhir, di tahun 2022. Libatkan Tuhan Yesus Bapak. Mari senantiasa masuk undang Yesus. Sebab Tuhan berfirman di dalam Yohanes pasal 6 ayat 65. Bukan kalau seorang tidak dapat kasih karunia Tuhan, tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Tidak mau orang itu dekat dengan Tuhan. Kalau kita bisa berdoa, bisa cinta Tuhan, bisa datang kepada Yesus, itu karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu mari sesuai dengan firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama dengan dia, dan ia bersama dengan aku. Amin, puji Tuhan. Mari Yesus senantiasa mau masuk berkuasa di dalam hidup kita. Tapi seringkali kita melecehkan Tuhan. Seringkali kita menghina Tuhan. Seringkali manusia itu tidak menghormati Tuhan. Tidak peduli sama Tuhan. Tapi bagi kita semua sebagai Tuhan, mari kita tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Karena dia sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Dan hanya datang dari Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Yohanes pasal 1. Karena ini terus terang saya atas izin Tuhan. Karena saya minta izin kepada Tuhan. Karena saya sebagai hamba Tuhan, apa yang saya sampaikan firman Tuhan, selalu saya minta doa, minta izin Tuhan.
Karena ini masih dalam suasana Natal Bapak Ibu. Saya masih bicara Natal. Dan mungkin mulai besok tanggal 29. Mulai saya lanjutkan dengan kitab Wahyu. Karena kitab Wahyu segera selesai. Semakan anugerah Tuhan. Dan sebelum kita baca kitab Wahyu, mari saya tergerak dikirakan Tuhan untuk menjelaskan tentang kelahiran dari Yesus. Membuat dampak kehidupan yang baru di dalam dia. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 11 demikian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 1 ayat 11 demikian firman Tuhan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Yohanes pasal 1 ayat 11. Firman Tuhan dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya. Kita ini adalah milik dari Tuhan, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Berarti Yesus itu adalah Tuhan. Kalau bukan Tuhan tidak bisa ngomong gini saudara. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa miliknya? Berarti kepunyaan kita ini kepunyaan Tuhan Yesus yang menciptakan bulan, bintang, matahari, seperti dalam Yesaya 45 ayat 12 bahwa manusia di jagat raya di muka bumi itu ciptaan Tuhan. Dalam Yesaya 45 ayat 12 berarti kesimpulannya Yesus itu adalah Tuhan saudara. Kalau bukan Tuhan tidak begini ayatnya itu. Coba ini saudara. Yesaya 45 ayat 12 demikian firman Tuhan. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentara. Aku itu bicara Yesus. Kalau kita baca dalam Wahyu pasal 22 ayat 16, aku ini Yesus. Coba saya mau baca. Jadi di dalam perjanjian lama hanya bicara aku, Tuhan Allah. Tapi di perjanjian baru dibuka sama Tuhan, ternyata aku adalah Yesus. Tertulis dalam Wahyu pasal 22 ayat 16 demikian firman Tuhan. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang kilang gemilang. Amin, puji Tuhan. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saudara, ya, dia yang mengutus para malaikatnya, dan dia sebagai Tuhan. Kalau dulu kita baca atau kita baca di perjanjian lama itu bicara aku, ternyata dibuka di dalam kitab Wahyu, aku adalah Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran hidup. Berarti aku bicara Yesus adalah jalan kebenaran hidup. Dalam Yesaya 43 ayat 11 dikatakan apa? Akulah Tuhan. Saya mau baca. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Artinya Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi justru Tuhan itu yang menciptakan manusia, yang menciptakan segala-galanya. Manusia banyak menolak Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan sampai detik ini. Bahkan banyak mereka yang sudah murtad, ya, tidak percaya kepada Tuhan, tidak setia lagi karena goncangan hidup di dalam dunia, kacau balau. Maka pentingnya Bapak Ibu, landaskan hidupmu, landaskan hidupku di atas batu yang kokoh, kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan sumber kekuatan kita. Maka Tuhan katakan tadi, dia datang kepada miliknya sendiri, tapi yang miliknya itu tidak tahu diri. Dia tidak sadar bahwa kita ini diciptakan sama Tuhan dan berasal dari Tuhan. Bahkan banyak orang mereka menolak Yesus sampai detik ini. Banyak orang tidak mau ke gereja, bahkan orang murtad atau dari kepercayaan yang lain. Mereka tidak ada toleransi dan tidak percaya kepada Tuhan. Silakan hidup sebuah pilihan. Tapi jangan sampai nyesal nanti. Kalau Yesus datang sebagai Tuhan, Yesus datang sebagai Raja di segala Raja. Oleh itu mari kita mau simpan keselamatan. Simpan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Supaya kita tidak boleh lalai. Karena kita menjadi milik kepunyaan sendiri. Dikatakan ia datang kepada milik kepunyaannya. Berarti kita ini adalah kepunyaan Tuhan sendiri. Dan malah kalau milik kita menjadi milik kepunyaan Tuhan, mari kita jaga kehormatan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Jangan seperti Esau menjual hak kesulungannya. Dia abaikan kasih karunia Tuhan. Menyesal saudara. Tapi mari melalui firman-firman selalu saya dengar bersama Bapak Ibu. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Utamakan Tuhan. Biar kita makin hari mau cinta Tuhan. Mau taat kepada firman Tuhan. Karena Yesus saya sudah katakan. Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Dia mampu menjadi manusia. Tapi bukan berarti itu Tuhan itu punya anak. Makanya Bapak Ibu banyak mereka yang tidak mengerti.
Dia semata tanpa pakai logika manusia yang berdosa ini. Tidak bisa mengenal Tuhan, tidak bisa pakai semata-mata logika manusia. Tapi menurut Roh Kudus akan membuka rahasia karunia Allah. Membuka rahasia keselamatan hanya di dalam Dia Yesus Kristus. Oleh itu mari melalui firman Tuhan. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Saya mau tanya, apakah selama ini Bapak Ibu menolak dengan kehadiran Yesus dalam rumah tangga, dalam pelayanan? Jangan pernah. Dalam nama Yesus, biar makin hari kita mau makin cinta Tuhan. Makin hari mau mengasihi Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena janji Tuhan, ia datang kepada kepunyaan sendiri. Kita dalam milik kepunyaan Tuhan. Kita dalam milik Tuhan. Dan kerinduan dari Tuhan suatu hari kelak. Kita tinggalkan dunia ini. Kita punya tempat di surga buat selama-lamanya. Jadi jelas, saya terangkan ya. Sekali lagi saya mau kupas. Saya mau jabarkan. Kesimpulannya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang kepada milik sendiri itu manusia. Dalam rangka supaya manusia yang dulu di dalam kegelapan, melalui Yesus ada di dalam terang Tuhan. Yesus kan menjadi berkat hidupnya. Memberi makan 5.000 orang. Di situ semua ada maksud Tuhan. Supaya murid-muridnya dan mereka menyaksikan kebesaran Tuhan. Supaya hidup di dalam kasih. Di dalam kasih ada mujizat. Di dalam kasih ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Waktu mari kita senantiasa mau cinta Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Jangan ikuti daging ini saudara. Tapi ikuti firman Tuhan. Sehingga hidup kita layak kepada Tuhan. Hidup kita diberkati. Makin hari kita mau cinta Yesus. Yesus luar biasa. Dahsyat Tuhan. Biar kita mengundang Yesus masuk dalam hati kita. Biar Yesus bertahta dalam kehidupan kita. Dalam suasana Natal. Minta pimpinan Tuhan. Supaya Tuhan kan menyertai kita selama tahun 2022 ini sampai 31 Desember. Dan minta pimpinan Tuhan memasuki tahun yang baru 1 Januari 2023 bersama dengan Yesus. Apapun keadaannya, kita tetap bersama dengan Yesus. Dan katakan, mari masuk. Amin, haleluya. Mari masuk. Masuk hatiku, haleluya. Ya Tuhan Yesus, haleluya. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku ya Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Mari masuk, mari masuk, masuk dalam hatiku ya Tuhan Yesus. Bertatalah, berkuasa dalam hidupku Bapa. Engkau satu-satunya Tuhanku, Juru Selamatku, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami kan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita menyambut sebentar berapa lagi. Kita tinggalkan tahun 2022. Komit dengan Tuhan. Supaya kita undang Yesus bertahta masuk dalam hidup kita. Karena ternyata banyak tadi mereka-mereka menolak Yesus. Mari kita semua minta Yesus, minta Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Makin hari makin cinta Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kalau nanti Yesus datang. Dengan sangkakala Allah berbunyi bersorak-sorai, kita diangkat rapture. Masuk dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, semua bersama saya diberkati Tuhan. Sebelum berbangun tidur, berjaga dan berdoa. Makin dekat dengan Tuhan. Jadikan Yesus sebagai sentral dalam hidupmu, dalam hidupku. Sehingga hidup kita sangat diberkati Tuhan. Segala puji hormat bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.